Jamal. Kalau kamu menuduh ini seperti itu sama aja kamu menghina dan merendahkan anak saya. Bu Alia, saya minta tolong dan saya minta maaf. Jangan ikut campur urusan saya. Saya suaminya. Dan saya berhak tahu masalah sekecil apapun tentang Ainun. Sebaiknya kamu memang tidak perlu ikut campur, Alia. Sekali lagi saya tanya sama kamu. Kamu itu diperkosa sama juragan? Atau jangan-jangan kamu berbuat zina sama juragan? Ainun. Amar, mending kamu pergi sekarang, Mar. Aku pengen ngomong sebentar sama kamu. Tadi juragan datang ke sini. Dia minta sama mertuanya Ainun untuk Mas Jamal menceraikan Ainun. Katanya juragan mau nikahin Ainun. Ainun, aku nggak mau ngeliat kamu menderita lagi. Aku rela ngelakuin apa aja buat kamu. Sekalipun ngebunuh juragan aku mau. Jangan. Itu bukannya bikin masalahnya Ainun cepat selesai. Tapi itu nambah masalah baru, Mar. Mama, kapan ya Mama bisa menimang cucu yang betul-betul darah daging Mama sendiri? Andai saja anak ini darah daging kamu dan bukan darah daging juragan, Mama pasti bisa jauh lebih sayang sama dia. Bukannya Mama yang sudah menganggap anak ini seperti cucu Mama sendiri? Iya, kemarin Mama udah berusaha untuk nerima dia sebagai cucu Mama sendiri. Tapi sejak juragan membuat pengakuan bahwa ini adalah darah daging dia, Jamal terus terang hati Mama nggak bisa nerima anak ini lagi. Terus, apa yang kita harus lakukan, Ma? Apa kita harus memberikan anak ini ke juragan? Mama nggak tahu harus berbuat apa, Jamal. Tapi Mama nggak tega sama Ainun kalau anak ini... Ainun, kamu kenapa nangis? Bu Sarifah ternyata nggak setulus yang kita kira, Bu. Bu Sarifah nggak beneran sayang sama Habibi. Bu Sarifah udah nggak nganggap Habibi seperti cucunya sendiri, Bu. Apa? Iya, Bu. Ini semua karena juragan mengakui kalau Habibi itu adalah anaknya. Sudahlah Ainun, kamu yang sabar, jangan nangis terus. Sekarang kamu cepat bawa susunya ya. Habib pasti haus. Iya, Bu. Saya hilaf. Saya yang melakukan pemerkosaan terhadap Ainun saat di kampung setahun yang lalu. Cucu yang ganteng. Sekarang waktunya minum susu. Tuh Mama udah datang bawain susunya. Ya, sini. Yang aja yang kasih. Apa-apaan ini?
Juragan saya minta jangan pernah lagi ganggu rumah tangga Ainun ya? Yang ganggu rumah tangganya Ainun itu siapa? Apa Juragan gak merasa bersalah? Hah? Mengaku memperkosa dia? Apa Juragan gak merasa membuat dia menderita? Ketika Juragan menyuruh dia bercerai? Sekali lagi saya bilang, saya tidak mengganggu rumah tangganya Ainun. Tapi saya punya ikatan batin kepada anaknya Ainun. Saya punya tanggung jawab untuk membesarkan anaknya Ainun. Ngerti? Juragan harus tahu ya. Saya belum selesai ngomong. Dalam bentuk tanggung jawab saya harus menikahi Ainun. Dan itu tidak mungkin terjadi kalau Jamal tidak menceraikan Ainun. Apa Juragan gak melihat hubungan saya sama Ainun selama ini? Saya mengorbankan diri saya, perasaan saya, keluarga saya buat dia. Karena saya gak mau Ainun menderita, Juragan. Amar, kalau kamu mau curhat, jangan depan saya. Ini bukan lagi masalah perasaan. Ini masalah ikatan batin, darah daging saya. Paham kamu? Sekarang kamu. Bu Syarifah, saya datang ke sini mau ketemu sama Ibu Syarifah. Saya mau minta tolong sama Ibu supaya Ibu bantuin saya. Juragan jangan deket-deket lagi sama Ainun, Bu. Marni, sampai kapanpun saya tidak akan pernah mengizinkan anak saya untuk menceraikan menantu saya. Apalagi kalau sampai menantu saya itu harus menikah sama Juragan. Meskipun anak yang dikandung dan dilahirkan Ainun itu adalah anak Juragan. Ya ampun, Bu. Ya ampun, Bu Syarifah. Ternyata kita punya kesamaan ya, Bu ya. Pikiran kita sama ya, Bu ya. Ya ampun, alhamdulillah ya Allah. Tolong bantuin Marni. Soalnya Marni takut. Marni takut kalau Juragan deket-deket lagi sama Ainun. Soalnya Marni punya trauma, Bu. Sejak di kampung Juragan tuh selalu aja dua-duaan sama Ainun. Marni juga gak tahu kenapa Juragan tuh gila-gila banget sama Ainun. Padahal carapan Marni, Bu, daripada Ainun. Juragan ngapain kesini? Ainun gak mau ngeliat muka Juragan lagi. Ainun benci sama Juragan. Juragan udah bikin hidup Ainun menderita. Maafin Juragan ya. Juragan hilaf saat malam itu. Berarti sekarang udah jelas kalau bayi yang ada di tangannya Ainun itu darah daging saya sendiri. Berarti saya punya hak untuk mengambil bayi itu. Dan tidak ada siapapun yang boleh menghalangi saya untuk mendapatkan darah daging saya sendiri. Termasuk mertuanya Ainun. Hah? Ngapain kita tahu sendiri Juragan? Udah kayak orang gila aja. Masuk sana. Mami apa-apaan sih, Mi? Tapi kan nggak ngapa-ngapain. Masih mau duduk di sini kok. Juragan tinggal di rumah ini masih seizin Marni ya. Jadi Juragan harus ngikutin semua peraturannya Marni. Mami, Papi nggak mau kalau Mami mau perlakuan Papi seperti ini ya. Papi sudah cukup sabar melihat selama ini tingkah aneh-aneh Mami. Papi juga punya batas kesabaran Mami. Ngerti? Oh, jadi Juragan berani ngelawan sama Mami sekarang? Berani? Gara-gara Juragan punya keturunan sama Ainun, iya? Iya. Dengan itu Papi akan berjuangkan untuk mendapatkan darah daging Papi sendiri. Dan tidak ada siapapun yang bisa menghalangi Papi untuk mendapatkan itu. Termasuk Mami. Siapa bilang sih? Marni bakal menghalangi kalau Juragan mau ngambil bayinya Ainun? Enggak, Mami nggak akan menghalangi. Wow. Oh, Mami setuju kalau Juragan ngambil bayinya Ainun. Mami serius? Tapi ingat ya Juragan. Juragan boleh menikah sama Ainun. Tunggu seizin Marni. Catat tuh. Tunggu seizin Marni. Gimana sih? Tadi bilangnya boleh menikahi Ainun. Sekarang suruh tunggu izin dari Marni. Kayak Pemda aja, ini banyak. Ya, cucu Eyang udah bobo. Padahal Eyangnya kangen pengen gendong. Iya, Bu, habis minum susu. Pinjam sebentar ya.
Ibu hanya pura-pura menyayangi Habibi karena dia bukan keturunan ibu. Ainun tahu ibu berusaha menjaga perasaan Ainun, tapi ibu sudah melukai hati Ainun. Ainun, kamu kenapa nangis? Gak apa-apa kok, Bu. Ainun izin ke belakangnya, Bu. Tolong titip Habibi. Cobaan apa lagi ini, ya Allah? Juragan sudah menghancurkan hidup Ainun, ya Allah. Apalagi akan dilakukan juragan, ya Allah. Sekarang dia datang dan ingin mengambil Ainun dari saya. Gak akan saya biarkan. Gak akan saya biarkan juragan menyentuh anak saya lagi. Gak akan. Gak akan, ya Allah. Kamu kenapa? Istighfar, nak. Bu, saya bersumpah, Bu. Saya nggak akan mengizinkan juragan merebut Ainun dari saya. Cukup, Alia. Cukup. Nggak. Saya nggak akan biarkan laki-laki jahat itu merebut Ainun, Bu. Saya nggak akan biarkan. Juragan jahat! Jahat! Juragan jahat! Alia, kamu yang sabar, nak. Istighfar. Kamu harus bisa menjaga emosimu ini. Insya Allah itu nggak akan terjadi, nak. Insya Allah. Kebiasaannya suruh orang nunggu mulu. Ya udah, kamu kan tugasnya buat mikir. Terus sekarang apa yang harus kita lakukan? Tenang aja. Tadi Marni abis mikir dalam kamar mendapat inspirasi. Pokoknya kita komporin tuh si juragan supaya dia memporak-poranda kehidupan Ainun. Karena apa? Karena cuma juragan satu-satunya yang bisa mengambil bayinya Ainun dari pangkuan si Ainun sendiri. Habibi badannya panas, kita harus ke rumah sakit sekarang. Jamal nggak bisa. Jamal baru aja sampai kantor. Jadi kamu lebih mentingin urusan pekerjaan daripada Habibi? Bayinya kenapa? Sakit. Bukan urusan kamu. Sekarang juga kamu pergi. Kami nggak sudi dengan muka kamu lagi. Kalau kalian perlu tumbangan saya anterin. Ah, nggak perlu. Kami nggak butuh pertolongan kamu. Pergi!